Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, bersyukur adalah satu hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia sebagai kunci agar selalu bahagia dan merasa cukup. Tentu saja dalam ajaran Islam bersyukur dapat dimaknai sebagai mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada hambanya dengan istiqomah, dengan menyebut serta mengagungkannya. Mutiara Pagi bersama Ustadz Umar Yusuf M.Sos, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, kita akan kupas tuntas bentuk syukur kepada Allah. Pak Ustadz, ketika berbicara bersyukur kepada Allah, tentu bentuknya itu berbagai macam. Ada sangat mudah sekali yang tentu yang sering kita lakukan dan pendengar dan pemirsa yang sering kita lakukan adalah ucapan terima kasih dengan mengucapkan hamdalah. Nah, seperti apa bentuk syukur yang lain, Ustaz? Mangga. Baik. Ya, saya akan mencoba mengutip beberapa ayat dulu ya terkait bentuk syukur kepada Allah. Misalnya di dalam surah An-Naml ya, ayat yang ke-40 ya. Terjemahnya saja. Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Nah, ini kisah Sulaiman ya, kisah Sulaiman. Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia berkata, hadza min fadli rabbi ya, liyabluwani aashkur am akfur. Nah, ini menarik kalimatnya di sini. Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau yang kufur, kan gitu ya, atau yang kufur. Nabi Sulaiman ini termasuk nabi raja, ya, nabi pejabat, kepala negara, presiden yang tugasnya adalah bukan sekedar mengendalikan negara, tetapi dia seorang nabi gitu ya. Yang namanya bicara nabi ada tugas yang besar gitu ya. Tugasnya adalah mensiarkan Islam gitu ya. Jadi mensiarkan Islam melalui jalur pemerintahan ya, melalui jalur kekuasaannya gitu ya. Sehingga kalimat hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur gitu ya. Ini adalah karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Dan karunia ini kalau dipegang atau ya karunia dipegang oleh orang yang tidak pandai bersyukur, itu kan menjadi apa? Kufur ya. Jadi kufur, orang yang kufur pasti kesannya itu dapat azab kan, seperti itu. Ini satu contoh. Kemudian yang kedua, ini dalam surah Al-Qasas ya, ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utituhu ala ilmi indi ya. Dia ini korun ya. Jadi ini satu, ada perbandingan, ayat tadi adalah seorang nabi, ini korun. Jadi korun berkata ya, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Artinya dia sombong gitu kan ya. Bahkan dialog sederhana antara Korun dengan Nabi Musa, dalam riwayat ternyata ada hubungan saudara dalam riwayat yang lain. Dan Korun berkata, wahai Musa, harta yang saya dapatkan itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan kamu gitu kan. Artinya dia mencari sendiri bahwa itu adalah dia sendiri yang berusaha gitu kan. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Korun adalah sosok yang
ya mungkin kalau dalam sistem pemerintahan Korun ini menteri perekonomiannya Fir'aun. Nah, gitu kan, karena dia kaya gitu ya. Kaya sekali gitu ya. Tapi ya dia mengatakan begitu, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Dia sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Artinya Korun ini seorang saintis gitu. Dia seorang manusia yang cerdas karena dia memiliki ilmu. Ya, tapi kesombongannya di situ, bahwa dia memiliki harta itu karena dengan ilmunya. Makanya hati-hati, ilmu saat ini bisa dijadikan sebagai Tuhan. Gitu. Jadi kiblatnya manusia zaman sekarang itu kepada ilmu pengetahuan. Dan untuk mengantisipasi itu ya harus dibarengi dengan makrifat, ya, ilmu dan makrifat. Itu dua ayat yang menarik terkait masalah syukur itu ya. Bahkan dari saya mencoba menarik dari dua ayat ini, jadi dua kisah gitu ya. Jadi dua kisah yang ini kan dua kisah yang bertolak belakang. Yang bertolak belakangnya, misalnya Nabi Sulaiman mendapatkan karunia di dunia dan di akhirat. Atau bahasa lain, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Jadi di dunia dia bahagia, di akhirat juga dia bahagia. Nah, sedangkan Korun mendapatkan azab di dunia dan di akhirat, ya, karena kekufurannya. Artinya dia tidak bersyukur. Nah, atau dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Jadi di dunia celaka, di akhirat juga dia celaka karena dia sombong dengan ilmu pengetahuannya. Seperti itu. Ya. Baik pendengar dan pemirsa, tentu berbicara syukur kepada Allah dalam bentuknya bermacam-macam. Salah satu gambaran yang disampaikan Pak Ustadz Umar Yusuf, kita bisa pahami bagaimana perjalanan seorang Korun yang sangat murka, bahwa ketika Korun merasa berhasil, bahwa dirinya tidak merasa itu adalah ada penolong yang sangat maha segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi Korun merasa bahwa kemuliaan dalam dirinya, apa yang dia peroleh, merasa itu adalah hasil dari karyanya. Dan kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa dia menjadikan bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana para nabi yang dicintai oleh Allah, kekasih Allah, yang patuh terhadap apa yang diberikannya. Sehingga sering kita jadikan ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat lagi kepada kita. Tapi kita kufur kepada Allah, maka tunggu azab dari kami yang sangat pedih. Ini sangat populer Ustaz ya. Betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Seperti apa lagi Ustaz? Baik, saya mencoba dari dalil tadi ya. Itu menjadi dua gambaran. Yang lain syakartum la azidanakum. Itu adalah sosok Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia bersyukur kemudian ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian kisah yang kedua, sosok yang mengkufuri nikmat Allah dan azabnya dunia akhirat gitu kan. Itulah Korun gitu kan. Ini menarik karena dua karakter, dua kisah yang bertolak belakang. Dua-duanya mendapatkan karunia gitu kan. Nabi Sulaiman mendapatkan karunia, kemudian Korun juga mendapatkan karunia. Cuma yang perbedaannya di situ. Nah, coba saya membuat fragmennya bahwa hidup manusia itu jadi tidak terlepas dari dua golongan ya. Misalnya golongan pertama, manusia yang mendapatkan nikmat Allah dan mereka mensyukurinya. Jadi ini manusia nubager gitu ya. Dapat nikmat, mensyukurinya. Bentuk mensyukurinya kan banyak ya. Misalnya dia dapat rezeki, saya mau berinfak untuk panti gitu ya, untuk pesantren atau untuk kepentingan umum, membangun jembatan ya, membangun jalan, sepertos itu tuh siapa Pak Joko, maaf ya disebut namanya, yang punya yang properti Buana yang pulang ke kampung itu dia menerjemahkan rasa syukurnya
dengan memperbaiki jalan gitu kan, sampai mengeluarkan kurang lebih 2 miliar gitu ya. Itu bentuk ekspresi syukur seorang yang diberikan karunia oleh Allah gitu ya. Bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya dia diberikan harta yang begitu banyak, tapi kanan kirinya belum pada umrohkan kan gitu ya. Ini bagian dari syukur juga gitu ya. Jadi bentuk-bentuk syukur ini sangat banyak sekali gitu ya, banyak sekali gitu ya. Misalnya ini dalam surah apa nih ya? Jadi dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran dan seterusnya. Dan itulah yang dinamakan dzalika fadlu minallah wa kafa billahi alima. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan cukuplah Allah yang Maha mengetahui. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang nanti akan bersama-sama dengan Rasulullah gitu ya, dengan orang-orang yang siddiqin ya, orang-orang yang baik dan benar gitu ya, seperti itu. Itu oke, baik. Itu golongan pertama ya. Golongan yang kedua yaitu manusia yang mendapatkan banyak nikmat lalu mereka kufur. Ya, tadi gambarannya seperti Qarun. Itu dinamakan misalnya sakyun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Apa saidun sakyun fid dunya, apa saidun fid dunya, dia di dunia itu mendapatkan karunia. Wa sakyun fil akhirah, tapi karena tidak bersyukur maka di akhirat dia mendapatkan penderitaan. Jadi bentuk orang yang tidak bersyukur adalah orang-orang yang ya tidak berterima kasih kepada Allah ketika Allah menitipkan nih harta kamu banyak ya, tapi pelit berzakat gitu kan, pelit berinfak dan sebagainya. Nah, itu dinamakan sa'idun fid dunya. Jadi dia mendapatkan kebahagiaan di dunia, wasakyun fil akhirah, tetapi di akhirat mendapatkan penderitaan ya, penderitaan. Inilah golongan yang kedua ya, seperti itu. Nah, tapi ada juga yang di dunia pelit, di akhirat juga dapat penderitaan gitu ya. Seperti itu. Seperti itu Ustaz ya. Baik pendengar dan pemirsa, tentu berbicara bentuk syukur pada Allah, banyak hal yang mesti kita lakukan selain ucapan dengan ucapan hamdalah, dan tentu tidak cukup dengan ucapan Ustaz ya. Ya. Justru syukur itu pertama bersyukur dalam hati kata Imam Ghazali. Kemudian juga kata Imam Ghazali bersyukur dengan lisan dan bersyukur dengan tindakan. Kemudian juga bersyukur merawat kenikmatan. Nah ini ketika bersyukur dengan lisan, dengan ucapan, kemudian dengan tindakan, ini yang paling berat mungkin merawat kenikmatan Ustaz ya. Bersyukur merawat kenikmatan, karena ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah patut disyukuri, dan juga sebaliknya sebagaimana Ustaz gambarkan bagaimana kedua golongan manusia itu mendapat kebahagiaan dunia, bahagia dunia dan akhirat. Ada golongan yang kedua tidak mungkin juga bahagia, tidak merasakan bahagia dengan artinya ini orang yang tidak merasakan atau tidak bisa merawat kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Betul. Nah, solusinya seperti apa Pak Ustaz ketika sikap seorang mukmin masih seperti itu? Ya, ini menjadi sebuah persoalan dalam beragama gitu ya. Karena memang dalam beragama itu harus komprehensif gitu ya. Harus komprehensif. Seorang muslim harus memahami kemuslimannya. Dia harus memahami doktrin agamanya gitu ya. Bahwa syukur itu, bahasa syukur disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan banyak sekali gitu kan. Banyak sekali dari ayat misalnya lain syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Kemudian terkait masalah nikmat misalnya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha gitu kan. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya gitu. Nah, ada kalanya manusia itu terbuai dengan kenikmatannya gitu ya. Kenikmatan dunia terutama. Kenapa terbuai? Karena dunia itu dimasukkan ke dalam kolbunya sehingga asyik dan mansuk dengan kehidupan dunianya ya, seperti itu. Dan ini sangat apa namanya, ini harus diselamatkan generasi-generasi
seperti ini. Syukur itu sesuatu yang harus sering kita lakukan setiap hari gitu. Karena dengan membaca alhamdulillah gitu kan, syukur alhamdulillah itu bagian dari sebuah reaksi seorang muslim bahwa dia masih mendapatkan nikmat dari Allah gitu kan. Nah, untuk menjaganya hal-hal yang seperti ini memang perlu dijaga dengan baik-baik gitu kan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menstabilkan keimanannya gitu. Karena kalau iman itu fluktuatif, itu reaksi syukur-syukur yang seperti itu tidak akan lagi muncul dari lisan-lisannya ketika imannya kan ada dalam bahasa hadis itu iman al-yazid wa yankuth gitu kan. Jadi ketika iman itu di atas, bisa jadi iman di atas itu adalah salah satu solusi untuk menstabilkan nilai-nilai kesyukuran kita. Tapi kalau iman itu sudah di bawah, ya jangankan bersyukur gitu ya, berbuat kebaikan saja sudah tidak mau, karena memang ini berpengaruh terhadap, jadi iman di bawah ini berpengaruh terhadap perilaku-perilaku di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ya ucapan terima kasih kepada Tuhannya itu mungkin jarang dilakukan ya, seperti itu. Alhamdulillah. Baik pendengar dan pemirsa, kita berbicara syukur. Nah, bentuk syukur kepada Allah, dan tentu sebelum kepada Allah, syukur juga kepada manusia saja. Betul. Ketika saya diberikan Ustadz sebuah mobil, berarti kita harus bersyukur dengan ucapan kepada Allah alhamdulillah. Kemudian ke Pak Ustadz saya mengucapkan bagaimana bentuk syukurnya. Ketika seperti itu Ustadz. Yang pertama kan tentu merawat apa yang telah diberikan kepada saya, menjaganya, kemudian memanfaatkannya, dan mungkin juga menggunakan dengan cara yang baik. Betul. Nah, itu. Ada orang yang tidak bersyukur nih atas pemberian yang secara langsung hakikat dari Allah, kemudian secara tidak langsung pemberian lewat manusia. Nah, bagaimana sikap-sikap seperti itu kita sebagai seorang mukmin yang baik, bentuk syukur sesama manusia yang sering kita lakukan apapun itu kenikmatannya yang diberikan atau materi apapun yang diberikan, Ustaz. Baik. Ya, tentunya bentuk syukur kepada manusia karena kebaikannya akan berbeda dengan bentuk syukur ketika Allah memberikan sesuatu. Biasanya bahasa yang dipakai sesama manusia terima kasih kan gitu ya. Terima kasih. Jadi ucapan syukran jazakallah. Ya, tetap ujung-ujungnya adalah jazakallah kan gitu ya. Ya syukran jazakallah. Kemudian alhamdulillah. Alhamdulillah ini menggambarkan reaksi seorang manusia yang bahwa dia sedang memuji Allah dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya kan gitu. Nah, kemudian mungkin bentuk syukur manusia sesama manusia apa yang bisa apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz gitu ya. Misalnya bisa menjaga amanahnya, ini loh saya kasih mobil, jaga amanah ini baik-baik ya, jangan sampai dirusak. Kemudian dia menjaganya dengan sebaik-baiknya. Atau dikasih rumah atau dikasih fasilitas yang lainnya. Nah, bentuk syukur ucapan terima kasih kepada yang memberi itu artinya kan menjaganya gitu ya. Menjaga bahkan bisa nyawa taruhannya karena untuk mempertahankan apa yang diberikan oleh manusia. Apalagi misalnya Allah memberikan segala-galanya di muka bumi ini dengan gratis kan gitu. Oksigennya gratis, semuanya gratis. Kemudian kita tidak bersyukur dengan sebaik-baiknya gitu ya. Ini kan menggambarkan orang yang seperti tadi, seperti Korun bahwa dia memiliki harta itu dengan ilmunya, jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan Musa. Nah, ini yang dikhawatirkan tipe-tipe Korun itu ada di zaman sekarang ini, bahwa yang dia dapatkan itu adalah saya kan bisa IT, ya, ini kan ilmu saya kan, saya kan bisa ini kan ilmu saya. Wah, ini mungkin ini pengikut Korun mungkin dikit gitu ya, walaupun bahasanya berbeda gitu ya.
tapi dari karakternya itu ini salah satu tipe yang ada yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi kalau Nabi Sulaiman tipe yang bersyukur, kemudian Qarun itu tipe yang tidak bersyukur ya, bahkan dia diazab ya, seperti itu. Ya. Sering kita menemukan bahwa ketika berbicara syukur itu ada juga Ustaz, ini dengan ya ada apa? Mau syukuran. Syukuran. Jadi bentuk syukur dengan memberikan sedekah, dengan itu pun mungkin tidak salah Ustaz ya. Iya. Dia memanggil seorang ustadz atau kiai kemudian berkumpul makan-makan bersama. Iya. Nah, itu juga bentuk syukur yang mungkin dalam perbuatan. Iya. Nah, tapi ada hal yang sangat penting mungkin Ustaz ya, seperti dia mendapatkan uang banyak, salah satu bentuk syukurnya itu keluarkan dulu zakatnya ya. Berilah sedekah 2,5% ya. 2,5%. Sedekah dikeluarkan pada fakir miskin, anak yatim. Nah itu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya ini, kalau materi itu kelihatan Ustaz. Iya. Ketika bersyukur materi itu sangat nampak. Diberi uang 100 juta sangat jelas gitu. Tetapi orang yang lalai ketika bersyukur diberi kesehatan. Padahal nilai sehat itu mahal, harganya itu tidak bisa dibeli karena ketika kehilangan satu mata saja tidak bisa terhitung. Kita tidak buang air kecil saja, berapa nilainya? Menderita ya. Nah ini syukur-syukur yang bentuk syukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Iya. Seperti apa seharusnya Ustaz? Ya. Memang ada kalanya kita harus melakukan muhasabah ya. Jadi melakukan komunikasi intrapersonal, artinya berbicara dengan diri sendiri gitu ya. Nah, sehingga dengan begitu kita akan mengetahui kelemahannya ya. Kelemahan kita itu di mana. Bahkan itu bisa diarahkan ke muhasabah gitu ya. Atau kesannya itu bisa merenung berpikir tentang perjalanan hidupnya selama ini gitu kan. Sampai saat ini kok masih sehat ya, saya jarang sakit gitu kan. Nah, itulah kalau orang sudah mulai merenung, berarti di situ hidayah Allah sudah mulai bekerja lagi gitu kan kepada orang-orang yang sering merenung atau sering melamun gitu ya, memikirkan tentang ciptaan Allah tentang dirinya ya. Misalnya kenapa ya telinga saya itu kanan kiri tidak di atas atau di depan gitu kan? Kenapa ya? Nah, atau misalnya dia selama ini selalu sehat, tiba-tiba dikasih penyakit bisul misalnya di belakangnya sehingga dia kesulitan untuk duduk. Ini kan aplikasi atau realisasi dari bentuk syukur seseorang itu bisa melalui muhasabah gitu kan. Mungkin selama ini dia jiwanya melanglang buana ke sana kemari sehingga lupa turun ke bumi gitu kan, karena jiwanya kemana gitu ya, bahkan lupa terhadap Tuhannya gitu ya. Kalau dalam orang-orang tasawuf itu kalau lupa sedetik saja lupa terhadap Tuhannya, maka dalam dirinya Tuhan sudah tidak ada gitu kan. Itu mungkin tingkat tinggi gitu ya. Tapi paling tidak kita dengan diberikan sehat itu Allah masih sayang sama kita masih diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang manusia. Allah a'lam bishawab. Berbicara syukur, subhanallah luar biasa. Tapi ada syukur yang segala-galanya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selain nikmat sehat, mungkin nikmat-nikmat yang lain, baik materi maupun non materi. Ya. Ada hal yang luar biasa Ustaz ya. Ketika kita diberikan nikmat iman serta Islam, ini tidak bisa ada gantinya dengan nikmat-nikmat yang lain. Karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentu seseorang akan senantiasa merasa cukup dan bahagia menjalani kehidupannya. Di akhir perjumpaan kita di Mutiara Pagi RRI Bandung, sedikit saja Ustaz. Baik. Ya, kita kembali ke ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah karena dengan bersyukur Allah akan menambah nikmatnya, akan menambah sehat kita, akan menambah segala-galanya ya. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hati-hati dengan statement yang kedua. Ketika kita tertutup hati kita dengan kehadiran Allah, maka di situ tidak ada rasa syukur kita kepada Allah, sehingga azablah yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang seperti itu.
Allah bisa. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Ikuti terus kami di live YouTube RRI Bandung, dan Anda bisa simak setiap pagi di pukul 5 sampai pukul 6 di Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.